Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Kelompok pemuda di Kecamatan Kedung berselaras di bulan suci Ramadan, yakni pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kedung Jepara dengan seduluran pemuda Rekesan. Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah atau PCPM Kedung Jepara menggandeng seduluran pemuda Rekesan atau SPR dalam kegiatan berbagi takjil menjelang buka puasa. Bagi takjil ini diikuti oleh beberapa pengurus PCPM Kedung dan SPR dengan tempat berbagi takjil yakni pertigaan Sowan dan Rejo serta Sowan Kidul. Menurut Ketua PCPM Kedung, lebih kurang 400 paket takjil dibagikan kepada warga sekitar Rekesan, warga Sowan Kidul, dan warga luar yang kebetulan lewat, serta 100 paket takjil terbagikan untuk berbuka para jamaah Masjid Al-Muttaqin Sowan Kidul. Alhamdulillah 500 paket takjil telah kami bagikan, 400 paket takjil untuk on the road dan 100 paket takjil untuk berbuka jamaah Masjid Al-Muttaqin. Teguhkan langkah-langkah amal baik kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukseskan setiap giat amal baik kita untuk menjadi pemuda, menjadi manusia yang berkeadaban dan berkemajuan. Pelaksanaan berbagi takjil antara SPR dengan pemuda Muhammadiyah Kedung baru pertama kali dilakukan, namun cukup mempererat antar dua pemuda di Kedung Jepara. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Sedikitnya 400 guru sekolah Muhammadiyah Kota Magelang mengikuti kegiatan kajian peringatan Nuzulul Quran dan pembinaan guru menuju tenaga pendidik lebih berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Universitas Muhammadiyah Magelang dengan pembicara utama Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia Fajar Rizaul Haq. Kemendikbudrismen RI akan buat program relawan mengajar untuk wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Haq membahas tentang rekrutmen relawan mengajar untuk pendidikan di luar sekolah yang nantinya akan memberikan akses layanan pendidikan di wilayah 3T, dan hal tersebut telah masuk pembahasan di DPR RI Komisi 10. Program relawan mengajar ini sebagai upaya pemerintah dalam upaya pemerataan akses pendidikan, utamanya di wilayah-wilayah terpencil. Menurut Fajar, banyak anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan karena berbagai keterbatasan, termasuk kurang tersedianya tenaga guru pemerintah yang bertugas di wilayah 3T. Maka melalui pembinaan guru sekolah Muhammadiyah di Kota Magelang tersebut, ditekankan pentingnya peningkatan kualitas mengajar di semua lini. Yang lebih penting adalah learningnya, bukan schoolingnya. Konsen pemerintah, salah satu terobosan yang kami tawarkan adalah dengan melalui mengintensifkan pembelajaran di luar kelas ya. Karena kita memahami yang penting itu bukan schooling tapi learningnya. Jadi proses gaji PKBM di masyarakat itu bisa menolong untuk meningkatkan, mengurangi angka putus sekolah. Karena kami sekarang menerjemahkan bahwa belajar itu tidak harus di sekolah. Maka yang kita terapkan adalah learningnya, bukan schoolingnya. Nah, maka pendidikan-pendidikan non formal itu akan menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi angka putus sekolah. Termasuk juga nanti kami di Kementerian akan mengenalkan namanya program relawan mengajar ya. Bagaimana relawan mengajar ini datang dari masyarakat yang punya komitmen terhadap pendidikan dan bisa memberikan layanan pendidikan ketika adanya keterbatasan SDM dari pemerintah. Misalnya di daerah 3T, ya, di daerah yang marginal di mana akses pendidikan susah, terbatas, maka kita akan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ. Bisa di musola, bisa di masjid, bisa di gereja, misalnya kalau di Indonesia Timur kan. Jadi kita akan mengantisipasi pembelajaran di luar sekolah. Ya, berapa banyak dibutuhkan Apanya? relawan ini? Kita belum hitung jumlahnya. Nah, kebetulan DPR Komisi 10 sudah bikin panja untuk daerah 3T. Wamen menerjemahkan tidak ada seorang pun anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, maka alternatifnya adalah melalui pendidikan di luar kelas.
Nantinya mereka yang direkrut untuk menjadi relawan mengajar tidak harus guru profesional bersertifikat, tetapi yang mau mengabdikan diri di masyarakat untuk mencerdaskan bangsa. Tentang kajian Nuzulul Quran, Wamen menyampaikan bahwa Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang jatuh pada 17 Ramadan. Maknanya bagi pendidikan memiliki yaitu mengajarkan manusia untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Secara tidak langsung makna ini juga membuktikan bahwa pendidikan telah dimulai sejak manusia masih berada di dalam kandungan seorang ibu. Maka para guru diharapkan dapat memberi contoh kepada siswa-siswinya dan memberikan inspirasi sukses dengan belajar dari kisah sukses tokoh-tokoh nasional. Luar biasa motivasi yang diberikan langsung kepada anak, berinteraksi secara langsung dengan anak juga, menceritakan kisah kehidupan Pak Wamen dari kecil sehingga secara tidak langsung memberikan bukti yang nyata bagaimana kita bisa meraih cita-cita, anak-anak bisa menggali mimpi mereka untuk menjadi orang sukses. Kami secara tidak langsung juga mendapatkan motivasi yang banyak agar kami selalu mempersiapkan diri sebagai sekolah Muhammadiyah yang sekolah berdedikasi, menyiapkan anak-anak yang berprestasi, dan ini juga luar biasa tantangan bagi kami untuk menyiapkan anak-anak yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan yang entah tidak bisa kita tebak tetapi harus kita siapkan sejak dini. Dari Pak Wamen secara tidak langsung mengatakan bahwa saya hidup dengan cita-cita dan mimpi, dan itu yang membuat beliau berhasil hingga detik ini. Dan pesan ke anak-anak adalah apapun mimpi kalian, apapun cita-cita bakat kalian saat ini, itu dipegang dengan erat, suatu hari itu akan menjadi sebuah bukti yang nyata, akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Selanjutnya, Nuzulul Quran juga menjadi momentum perubahan tradisi lisan menjadi tulisan. Turunnya wahyu pertama mengajarkan manusia untuk mampu membuka diri, berusaha, dan berubah dengan cara belajar. Terkait manifestasi pendidikan tersebut ada dua strategi, yaitu meliputi menghidupkan kembali pendidikan nonformal dan pembangunan rumah belajar yang akan melibatkan swadaya dari masyarakat, pengusaha, serta pemerintah. Budi HP memberitakan dari Kota Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Sekeduraya berkolaborasi dalam kegiatan kajian Ramadan dan dialog ideopolitor. Dengan dilaksanakan di Gedung Adipura Kabupaten Wonosobo, dihadiri 1.150 orang dari PCM dan PCA Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Kabupaten dan Kota Magelang, serta Temanggung. Ketua Panitia Kajian Ramadan Basuki Yulianto menjelaskan, kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah atau PCM dan PCA sewilayah Keduraya sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman ideologi politik dan paham agama serta organisasi persyarikatan Muhammadiyah maupun perannya dalam membangun masyarakat Islam berkemajuan. Kajian Ramadan ini dimeriahkan oleh penampilan tari saman yang dibawakan oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah Wonosobo, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Acara dibuka dengan sambutan Ketua PDM Wonosobo Bambang Wen, dan di luar gedung didukung oleh Bazar UMKM Aisyah Wonosobo yang digelar dalam stand pojok Aisyah Wonosobo menampilkan produk-produk makanan kering dan basah. Jadi dalam penyelenggaraan pengajian ini nanti konten materinya adalah ideologi, kemudian politik kekinian, serta keorganisasian. Dan ini dilaksanakan secara berjenjang dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, nanti akan dilanjutkan ke pimpinan cabang dan ranting. Yang ikut dalam hal ini seluruh karesidenan Kedung diwakili oleh pimpinan daerah dari masing-masing kota dan seluruh cabang dan ranting se-Kabupaten Wonosobo mendapatkan pencerahan tentang ideologisme, tentang politik, dan tentang keorganisasian. Kegiatan ini adalah pendalaman untuk materi tentang ideologi dan paham agama di dalam Muhammadiyah, pengembangan atau optimalisasi zakat, infak, sedekah bagi seluruh warga Muhammadiyah, umat muslim seluruhnya. Insya Allah pagi ini hadir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 Bapak Profesor Din Samsudin, kemudian Ketua
Ketua MPKSDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gus Bahtiar, dan juga dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ada Bapak Abdul Hisam, Pak Jumari, kemudian dari Laizismu pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan juga dari Center of Excellence Unima Magelang. Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Abdul Hisyam menyampaikan tentang kontekstualisasi faham agama yang tercantum di Anggaran Dasar Muhammadiyah, rujukan faham dan ideologi Muhammadiyah. Ia menekankan pendekatan pemahaman ajaran agama harus dilakukan dengan bayani, burhani, dan irfani sebagai pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Din Samsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, juga menjadi pembicara Ideopolitor dan menyampaikan materi mengenai ideologi dan paham agama Muhammadiyah, serta sejarah dan peran penting organisasi Muhammadiyah dalam membangun masyarakat yang lebih baik di Indonesia. Ideopolitor ini memang harus selalu disosialisasikan dan selalu harus diulang-ulang. Dan ini sejak dari pimpinan pusat, ya, kemudian pimpinan wilayah, kemudian nanti pimpinan daerah juga akan diadakan. Ini adalah pengajiannya. Nanti secara khusus training atau penataran tentang ideopolitor akan untuk Kedu akan diadakan pada hari Sabtu insya Allah di Kabupaten Magelang. Dan ini bukan sesuatu yang kita lakukan kemudian setelah itu berhasil sudah selesai, tidak, tapi itu merupakan sebuah proses yang harus terus menerus, dan tentu saja dengan aksentuasi dan juga dengan interpretasi yang selalu berbeda, ya, dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan mudah-mudahan dengan demikian maka kita akan selalu dapat menangkap semangat zaman demi Muhammadiyah yang berkemajuan. Diharapkan dengan itu maka akan disebarkan apa-apa yang mereka dapatkan dari pengajian hari ini kepada umat jamaah di tempatnya masing-masing. Kami mengikuti kajian Ideopolitor di PD Wonosobo. Ada banyak sekali hal yang bisa kita tangkap. Dakwah itu luas dan luwes. Dakwah itu menggembirakan, mencerahkan, mencerdaskan. Bagaimana dengan budaya? Budaya itu sudah selesai di Muhammadiyah. Mari kita kembangkan dakwah kita yang berkemajuan, masuk lewat budaya, tapi tetap kemudian kembali dakwah yang menggembirakan dan mencerahkan. Mari kader-kader Muhammadiyah, pertama kita kembali ke jamaah kita, ke masjid kita, menjadi pusat kegiatan. Acara ini juga diisi oleh pembicara lainnya seperti Bahtiar Dwi Kurniawan atau Gus Bah, Jumari, Andi Trianto, dan Laizismu Jawa Tengah yang juga membahas berbagai aspek ideologi Muhammadiyah, bagaimana organisasi ini bisa berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi di era modern, sekaligus bagaimana tugas-tugas kader Muhammadiyah melakukan syiar di masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Melalui kajian Ramadan dan dialog Ideopolitor ini, diharapkan beberapa outcome dapat tercapai, yakni peningkatan kesadaran tentang pentingnya peran Muhammadiyah dalam konteks sosial dan politik, strategi pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah, mendorong warga Muhammadiyah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik yang mengedepankan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kelompok wanita tani Wonosuko, Desa Tegalrejo, Kabupaten Magelang meningkatkan upaya pemasaran produk mereka melalui berbagai event yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dengan bekerjasama dengan pimpinan cabang Aisyah Tegalrejo. KWT Wonosuko tengah diusulkan oleh tim pendamping UMKM untuk mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Kelompok wanita tani atau KWT Dusun Wonosuko, Desa Tegalrejo, Kabupaten Magelang merupakan kelompok binaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang atau LPPM Unima melalui Divisi Pengabdian Masyarakat. Salah satu program yang dilaksanakan oleh divisi ini adalah pendampingan untuk kelompok usaha rumah tangga, wanita tani, bank sampah, serta komunitas jamu herbal Muntilan atau paguyuban jamu gendong, dan komunitas kebun bibit mangli di Kaliangkrik, Magelang. Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat Unima Fitri Masitoh menyampaikan
Dengan memanfaatkan momen-momen penting dan bazar yang diadakan oleh Muhammadiyah, kelompok ini menjajakan aneka produk lokal yang tidak hanya menarik, tetapi juga berkualitas. Seperti pada acara kajian Ramadan dan Ideopolitor Muhammadiyah di Wonosobo, KWT dan PCA Tegalrejo juga menghadirkan aneka produk hasil kelompok usaha mereka, sekaligus sebagai ekspansi syiar Muhammadiyah. Berbagai produk yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok lokal diantaranya cireng, basreng, seblak, boba, dan ceker chili oil menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, produk olahan dari pertanian seperti herbal jahe, sereh, jeruk nipis yang dikenal dengan nama seruni, durian kampung dalam kemasan, jambu segar, serta packing produk sembako juga menarik pembeli. Saya adalah dosen di Unima, tapi saya juga diamanai untuk bertanggung jawab di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Salah satunya ada pendampingan UMKM, pendampingan kelompok wanita tani, pendampingan bank sampah, pendampingan paguyuban jamu, itu dan tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Magelang. Contoh kelompok wanita tani. Awalnya kami membentuk kelompok wanita tani di Dusun Wonosuko, Desa Tegalrejo. Itu harapannya adalah yang pertama untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga sebenarnya. Jadi harapannya keluarga itu bisa mandiri secara ekonomi tanpa dia harus membeli misalnya di pasar. Tetapi mereka menanam atau pemanfaatan pekarangan rumahnya untuk ditanami kayak cabai, kemudian bayam, kangkung. Jadi kami itu melakukan pendampingan menggali potensi-potensi yang ada. Setelah itu baru kita dampingi untuk diajukan untuk mendapatkan hibah. Hibah di sini siapa aja? Hibah dari Kemdikbud atau dari pusat Kementerian Pendidikan Tinggi atau Ristek ya. Jadi itu yang bisa nanti kita dampingi sampai mendapatkan pendanaan. Kita ada pendanaan yang monotahun dan multi tahun. Kalau pendanaan monotahun biasanya dalam skema PKM, program kemitraan masyarakat. Pendampingan ini mencakup penggalian potensi yang dimiliki kelompok usaha untuk diajukan dana hibah dari pemerintah. Unima sebagai pendamping berkomitmen untuk mendukung perkembangan produk lokal dan memberikan pelatihan serta bimbingan teknis agar mereka mampu menghasilkan produk yang lebih kompetitif di pasaran. Maka yang dilakukan Unima adalah meningkatkan kualitas produk, memberikan bimbingan dalam aspek produksi, kemasan, dan membantu akses pemasaran. Dengan berbagai upaya pemasaran yang inovatif dan berkelanjutan, kelompok wanita tani di Tegalrejo Magelang bersama pimpinan cabang Aisyah Tegalrejo bertekad untuk menjadikan produk mereka lebih dikenal dan dibutuhkan oleh masyarakat, sekaligus menciptakan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup para anggotanya. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Berkunjung ke Wonosobo belum lengkap rasanya jika belum mencicipi jajanan legendaris bernama wolak-walik. Meski tempe kemul dan mie ongklok sudah menjadi santapan biasa, ternyata masih ada wolak-walik yang diproduksi Pojok Berkah Aisyah milik pimpinan ranting Aisyah Wonosobo Barat. Nama stand kuliner khas Pojok Berkah Wonosobo Barat sudah tak asing lagi bagi masyarakat, utamanya jamaah pengajian Aisyah di Kabupaten Wonosobo. Saat berlangsung pengajian maupun kajian rutin Muhammadiyah dan Aisyah, cemilan enak alami menanti di stand Pojok Berkah Aisyah. Wolak-walik merupakan jenis makanan ringan yang sangat legend dan hampir punah di Wonosobo. Wolak-walik Wonosobo ada banyak produsen rumahan, salah satunya wolak-walik Pojok Berkah Aisyah, menampilkan aneka rasa yang disukai kaum dewasa, anak-anak maupun lansia. Ketika menjadi penyemarak acara kajian Ramadan Muhammadiyah di Gedung Adipura Wonosobo, Pojok Berkah Aisyah juga hadir dengan wolak-walik dan aneka cemilan Wonosobo. Namanya wolak-walik, ini makanan khas dari Wonosobo. Kita
produk ini tanpa minyak. Kita memakai gula aren dan bahan bakunya dari terigu, gula aren yang dicairkan dan pisang Ambon. Jadi kita pakai daun, kita bakar Pak. Jadi adonan dicampur dari satu, kita bakar terus kita bolak-balik, makanya dinamakan bolak-balik. Dan ini hanya ada di Wonosobo. Bahannya terigu, pisang Ambon sama gula merah. Menikmati keindahan alam Wonosobo tentu lebih punya kenangan jika sudah menyantap wolak-walik. Selain itu juga jadah bakar wetan pasar, seruat ikan dari bendungan Wadas Lintang, carica papaya, dan keripik jamur dieng. Semuanya ada di stand Pojok Berkah Aisyah. Kali ini Pojok Berkah menyiapkan wolak-walik dengan beberapa varian rasa, original, pisang belitung, nangka, dan durian garung. Ciri khasnya dibungkus daun pisang dan proses pembuatannya dibakar dengan arang anglo atau wajan tanah liat. Proses tradisional inilah yang juga dipertahankan oleh Pojok Berkah Aisyah sehingga membuat ketagihan dan penasaran pembeli. Kami dari Pojok Berkah Wonosobo Barat menyajikan karya dari ibu-ibu warga kami, kemudian juga untuk jamaah kami dan jamaah semuanya. Produk kami ini betul-betul buatan kami, baik utamanya adalah ibu-ibu anggota Aisyah Ranting Wonosobo Barat, juga dari cabang Wonosobo maupun dari daerah yang ada di sekitar kami. Hanya kita berkembang, UMKM tidak hanya dari Aisyah, dari lingkungan semuanya juga kami tampung, yang memanfaatkan juga mudah-mudahan semakin luas, semakin banyak, berkah untuk semuanya. Ada makanan basah maupun kering, ada sayuran yang siap dimakan. Buatan kami antara lain ada wolak-walik. Para peserta kajian Ramadan dari 5 kabupaten kota sekeduraya langsung menyerbu aneka jajanan khas di Pojok Berkah. Sebagian telah memesan terlebih dahulu sejak kedatangan, sebagian lagi langsung membungkus untuk disantap saat berbuka puasa. Bagi yang ingin membuat sendiri di rumah, bahan cukup mudah ditemukan, yaitu pisang kapok, pisang belitung, tepung terigu, gula merah encer, dan daun pisang. Buat adonan dari semua bahan sampai cukup kental. Masukkan pisang sedikit demi sedikit. Aduk perlahan, panaskan di wajan dengan cara memanggang dengan api sedang sambil dibolak-balik, maka kemudian jadilah cemilan lezat wolak-walik. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. SMA Muhammadiyah 1 Temanggung menggelar pameran batik ekoprint hasil karya siswa sebagai bentuk laporan hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan berlangsung di Sasana Budaya Kabupaten Temanggung, menampilkan karya eksklusif batik motif alam bertema gaya hidup berkelanjutan. Gelar pameran batik ekoprint SMA Muhammadiyah 1 Temanggung atau SMA MUHI Temanggung bertujuan untuk menunjukkan kreativitas dan keterampilan siswa dalam menghasilkan karya yang tidak hanya estetis tetapi juga ramah lingkungan. Sesuai tujuan gelar karya P5, yaitu meningkatkan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi dan mengekspresikan diri melalui seni batik ekoprint. Selain itu juga merupakan penerapan kurikulum merdeka yang hasilnya diperlihatkan kepada masyarakat, sekaligus sebagai implementasi hasil pembelajaran ekstrakurikuler. Fasilitator P5 Santi Viranovia menyampaikan bahwa membuat batik ekoprint mendorong kreativitas desain bagi para siswa. Dalam pembuatan batik ekoprint, siswa menggunakan beberapa teknik yang bervariasi, antara lain teknik pukul, teknik gulung, dan kukus. Sedangkan pewarnaan menggunakan warna alami yang diambil dari tanaman di lingkungan. Untuk kegiatan P5 kali ini, kelas 11 melaksanakan kuring. Di sana anak-anak kita ajarkan 3 teknik, yaitu dari mordanting, kemudian ada printing teknik, sampai dengan fiksasi. Anak-anak mengikuti kegiatan tersebut dari proses mencari dedaunan, kemudian membuat pola di kain, sampai dengan produk jadinya mereka adalah banyak ragamnya berupa taplak, tas, kemudian baju, dan lain sebagainya. Seperti yang berada di belakang kami, hari ini kita sedang melaksanakan pameran ekoprint khusus untuk peserta didik kelas 11. Anak-anak untuk menyiapkan bahan-bahannya ketika pelaksanaan ekoprint, mereka membawa dari rumah, lingkungan mereka masing-masing.
bahkan mereka juga mengambil dedaunan yang sudah tidak terpakai sehingga bisa digunakan kembali untuk produk kita seperti daun jati, kemudian daun pepaya dan lain sebagainya. Untuk produksinya nanti kami berencana yang sudah menjadi kain bagus sudah sampai dengan fiksasi ini, kami nanti akan masukkan ke ekstra kulikuler jahit sehingga nanti ada produk jadinya. Kemudian kami pasarkan baik melalui koperasi kami juga secara online. Jadi anak-anak berlatih kewirausahaan. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami, siswa mempelajari cara mewarnai kain menggunakan dedaunan, sekaligus membuat desain bagaimana bentuk dan ukuran daun, serta tata letaknya sehingga menghasilkan karya yang elegan. Produk dari pembelajaran ini adalah kain batik ekoprint yang kemudian akan dikolaborasikan dengan jurusan menjahit, agar kain batik tersebut menjadi produk pakaian yang siap jual. Dengan pameran ini diharapkan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung dapat menjadi salah satu contoh bagaimana pendidikan dapat berkolaborasi dengan budaya untuk mengantarkan siswa menjadi pribadi yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang bermanfaat bagi masyarakat. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.